Kaitan dengan profil atau kurikulum kita ini, kakak apa pak? Pak apa kakak? Dan anak murid saya ini beberapa orang saya tahu anak murid saya. Mamas. Itu pelecehan kata Kak Hari kalau mamas. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ketua Ibnu punya yel-yel tadi. Apakah tadi itu? Belajar, berjuang dan bertakwa. Sama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Belajar, berjuang dan bertakwa. Bertakwa aja tak pakai dan. Enggak. Satunya lagi. Belajar, berjuang, bertakwa. Nah, itu slogannya. Jadi kalian semua adalah pelajar. Jadi belajar sudah barang tentu tugas kita, tugas anak-anak sekalian. Sudah belajar, berjuang, perjuangannya banyak. Jadi berjuang itu menyelesaikan tugas sekolah, membantu orang tua di rumah, itu berjuang. Ya. Dan yang paling penting juga bertakwa. Karena jelas dari Al-Qur'an, "Mayattaqillah yaj'al lahu makhrajan min haitsu la yahtasib." Itu Quran yang ngomong, siapa yang bertakwa kata Allah akan dipermudah segala permasalahannya. Dan sudah itu warzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Makanya wong bertakwa itu jarang sarau. Wong bertakwa itu jarang miskin. Karena dia diberi rezeki dari arah yang tak terduga. Contoh Kak Hari. Kak Hari pangkatnya naik terus, mobil ado, kan? Kenapa bertakwa? Sholat tidak pernah tinggal. Karena sering sama kakak dan selalu juga ikut mengikuti, mengingatkan untuk sholat berjamaah dan sholat 5 waktu. Ya, jadi bertakwa itu penting. Oke, ke materi. Hari ini berbangga, puji syukur kepada Allah, sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah. Kami mewakili Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin diajak dalam rangkaian memperingati Hari Santri Nasional dalam acara talkshow. Makanya saya sedikit bertanya. Rupanya pas saya lihat ada salah satu yang hadir di sini pakai baju kaos tulisannya FM Sungai Liling. Apa? Radio FM Sungai Liling. Baru kena dengan talkshow. Tapi kalau tidak ada radio, tidak ada TV, ini bukan talkshow namanya. Ya kan? Saya udah nyari-nyari tadi. Ini talkshow tema besarnya. Tapi saya lihat ada nggak media di sini? Media TV atau media radionya, elektronik yang meliput. Makanya di sini penting dipahami dulu. Jangan sampai anak-anak nggak tahu pengertian talkshow itu apa. Talkshow itu adalah liputan yang dilakukan oleh media TV ataupun radio yang itu mengumpulkan beberapa orang dan di situ dilakukan beberapa kegiatan baik pembelajaran dan lain sebagainya. Itu talkshow. Oke ya, sudah nyambung. Kalau nggak ada radionya, kita rubah judulnya, jangan talkshow. Ngumpul bareng atau ngaji bareng, gitu kan? Oke ya. Assalamualaikum kepada Rasulullah. Semoga kita semua hari ini terus diberikan kekuatan Allah untuk terus mengikuti sunnah dan ajarannya, dan pada akhirnya kita semua pada hari kiamat kelak mendapatkan pertolongannya, yaitu berbentuk syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang saya cintai, saya banggakan, ibu dewan guru yang saya hormati, mohon maaf tidak ada niat untuk menggurui. Cuman kita berbagi pengetahuan. Kalaupun salah, saya manusia biasa. Kalaupun ada benarnya, itu adalah datangnya dari Allah sebagai anugerah kita untuk kita jadikan. Dan semoga materi hari ini menjadikan amal jariah bagi kita. Karena ketika meninggal tidak ada yang dapat kita bawa selain 1, anak yang soleh, 2, amal jariah, 3, ilmu yang bermanfaat. Oke. Kita lanjut acara kita peringatan Hari Santri.
tadi disampaikan oleh pembawa acara, saya juga mantan santri dan cukup lumayan lah sebentar nyantri. Saya nyantri dari 94 sampai 2001. Nah, dari tahun 94 sampai tahun 2001. Lama nggak? Berapa tahun? 7 tahun. Pernah nyantri. Jadi mudah-mudahan pada kegiatan hari ini, peringatan Hari Santri Nasional, yang mana peringatan tersebut sebenarnya ditetapkan oleh pemerintah. Ayo kita belajar lagi nih. Hari Santri itu kapan? Nah, harus tahu. Hari Santri ditetapkan pada tanggal 1 Oktober sebelumnya oleh Pak Jokowi. Akan tetapi ada perubahan setelah mendapatkan beberapa masukan dari kiai-kiai kita yang ada di Jawa, terutama kiai-kiai kita yang di Nahdlatul Ulama, untuk merubah Hari Santri itu ditetapkan pada tanggal 22 Oktober. Harus tahu, ya nggak tahu sejarahnya, ya. Oke. Dan Hari Santri itu baru sekarang, baru Pak Jokowi ditetapkan sebagai hari nasional salah satunya. Kalau sebelumnya tidak ada Hari Santri, makanya saya tidak pernah melaksanakan Hari Santri walaupun 7 tahun nyantri. Oke, kita ke materi. Ini saya sudah disampaikan. Nah, ini ada foto-foto santri sengaja disampaikan pada slide ini. Nah, pada materi ini mengambil judul yaitu perlindungan anak dan bahaya seks bebas. Perlindungan anak dan bahaya seks bebas. Pahami judulnya, nak. Ya, kalian dilindungi. Anak-anak dilindungi. Siapa anak-anak? Sesuai dengan undang-undang. Anak-anak itu secara usia adalah anak-anak dari usia di dalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun. Itu undang-undang perlindungan anak. Dari di dalam kandungan atau usia prenatal sampai dengan usia 18 tahun. Itu anak dilindungi. Semua wajib melindungi, karena hak anak adalah hak asasi manusia. Apabila tidak dipenuhi, tidak dijamin, tidak dipenuhi, tidak dijamin, tidak dilindungi oleh masyarakat, oleh orang tua, oleh keluarga, oleh pemerintah daerah dan negara, maka ada kesalahan di situ. Karena hak anak adalah hak asasi manusia. Anak yang seperti apa mau yang dilindungi? Nah, harus tahu juga. Oke, ini materi kita, perlindungan anak dan bahaya seks bebas. Bahaya seks bebas. Oke, kita lanjut. Ini materinya. Mana? Kok nggak nyambung? Nah, perlindungan anak dan seks bebas, ya. Nah, ini undang-undang. Kita ngobrol soal undang-undang hak asasi. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia dinyatakan anak adalah bagian manusia. Adalah setiap manusia yang berusia, yang tadi saya sampaikan, ya, 18 tahun, ya tadi, ya. Oke. Dan dia belum menikah. Kalau dia umur 12 tahun sudah menikah, dia tidak dikategorikan ya, dari masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin. Pengertiannya perlindungan itu seperti apa sih? Kegiatan, semua kegiatan yang menjamin, melindungi anak, memenuhi hak anak. Agar apa? Agar bisa hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Itu pengertian perlindungan, ya. Oke, nyambung. Ada pertanyaan, ada door prize. Siap-siap, jangan nggak dapat, ya. Oke, nah ini persoalan anak, banyak persoalan anak. Banyak nggak persoalan kalian ini? Banyak. Pertama, soal materi pelajaran nggak nyambung. Beban kalian berat nih, ya kan? Berat beban kalian. Dari pelajaran saja sudah beban, ya kan? Banyak nggak nyambung.
Sudah perhatikan ibu guru, pak gurunya jelaskan di sekolah, masih nggak nyambung, ya kan? Apalagi tidak memperhatikan. Itu beban paling kecil yang kalian dapat. Nah, ini bebannya. Persoalannya anak korban kekerasan, anak dalam lingkungan yang tidak baik, anak berhadapan dengan hukum, banyak ini. Anak korban perceraian, orang tuanya bercerai, anak jadi korban, anak terlantar, anak salah dalam pola asuh. Ya, salah satu contohnya anak apa? Anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki tapi imut mukanya. Oleh orang tuanya apa? Rambutnya digondrongkan, dikepang, ya kan? Ada nggak yang seperti itu? Salah pola asuhnya. Sudah itu anak perempuan, tapi tidak dibelikan boneka, dibelikan mobilan. Salah nggak kira-kira? Salah. Nah, ini salah satunya. Oke ya, paham ya pengertian ini? Anak terlantar, anak korban kekerasan. Nah, kekerasan di sekolah tidak boleh ada kekerasan lagi, nak. Tidak ada lagi pendidikan dengan kekerasan. Kalau kalian dipukul oleh guru kalian sampai patah, sampai berdarah-darah, laporkan sama saya. Ya? Tapi kalau dicubit saja, jangan pula kamu marah, jangan pula lapor sama Pak. Ketika ditanya, ngapa dicubit? Iya Pak, tadi dicubit oleh bu guru. Ngapa? Matai star. Sudah matai star? Tidak, matai kursi. Berapa? 3. Matai apa lagi? Meja 5. Ya wajar. Untung cuma dicubit, ya kan? Harus tahu posisinya. Dan jangan juga menganggap remeh dewan guru. Guru juga ada kode etiknya. Ada undang-undang perlindungan guru dan dosen. Guru dosen itu dilindungi. Jangan seenaknya nanti. Jadi seolah-olah kalian tidak dapat hukuman melaporkan, guru juga dilindungi, dosen juga dilindungi. Jadi di sini semuanya mendapatkan perlindungan, maka tetap sesuai dengan porsi dan profesionalitas masing-masing. Anak-anak juga harus mengikuti aturan sekolah. Sekolah punya SOP. Selain aturan baku dari Dinas Pendidikan atau Kementerian, SOP sekolah punya sendiri-sendiri. Makanya kalau saya ke KPAD sering ke sekolah-sekolah, saya tanyakan mana SOP-nya. Karena sekolah harus punya SOP mandiri, SOP individu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dampak kekerasan. Gangguan fisik sudah pasti. Anak-anak yang mengalami kekerasan itu akan fisiknya mungkin luka, cacat, ya kan? Sudah itu gangguan psikologi, trauma, ya kan? Anak-anak trauma, minder. Sudah itu apa lagi? Masalah sosial dan juga masalah perilaku. Perilaku salah satunya minder tadi, malas bergaul, jadi mengurung diri di rumah. Kenapa? Efek dari kekerasan yang dia alami. Baik kekerasan fisik, baik kekerasan psikolog, apalagi kekerasan seksual. Anak-anak yang mendapatkan kekerasan seksual, korban pelecehan, korban pelecehan itu trauma, psikologinya terganggu. Sampai kapanpun dia tidak akan bisa lupa. Sampai kapanpun. Makanya jangan sampai itu terjadi sehingga berdampak seperti ini. Oke? Nah, faktor penyebab terjadi kekerasan yang pertama, kita rendah dalam hal apa? Dalam kesadaran. Yang kedua, pola asuh dan juga pendidikan karakter yang ada di lingkungan kita juga kurang baik. Juga keadaan ekonomi lemah juga mempengaruhi itu. Ketegangan sosial, ada pengangguran, ada yang mengalami sakit, mungkin keluarganya besar, anaknya banyak, miskin juga. Nah, jadi masalah itu. Jadi anak banyak miskin. Saya sudah kemarin ketemu dengan salah satu masalah yang seperti itu. Jadi anaknya belasan, keadaan ekonominya lemah, anak-anaknya disuruh sekolah males karena
menganggap bahwa dia tidak sama dengan anak-anak yang ada di sekolahnya. Akhirnya minder. Kepala sekolahnya ikut, kepala desanya ikut membantu, tapi tetap karena pendidikan karakternya sudah salah. Oke ya. Ini sampai cacat mental, sudah itu penggunaan alkohol dan obat-obat terlarang, isolasi sosialnya anaknya tertutup, ya, malas keluar. Kenapa? Ya salah satunya dari minder. Banyak hal yang mungkin harus dia jaga, akhirnya dia tidak pilih untuk bergaul. Lemahnya penegakan hukum, ini faktor-faktornya. Selanjutnya ini bagaimana penanganan korban, bagaimana upaya pencegahan. Nah, harus ada program selamatkan dan lindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Nah, yang paling penting anak-anak harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Ke pasar beli baju, mulailah dari sekarang, terutama cewek-cewek, jangan beli baju yang ketat. Jangan beli baju tank top. Nggak apa-apa Pak, aku beli baju kan untuk di rumah, walaupun di rumah. Ya, apa di rumah kamu mungkin ada tamu? Kira-kira sering ada tamu nggak di rumah? Sering? Tamu ayahnya, tamu ibunya, ya kan? Jadi jangan menganggap nanti ketika beli pakaian karena alasan untuk dipakai di rumah, akhirnya beli pakaian yang ketat, beli pakaian tank top terbuka, salah. Makanya tanamkan nilai pendidikan pada diri kalian sedini mungkin, ya, karena itu menjaga kalian, itu bagian dari menjaga kehormatan yang kalian miliki. Tak ada alasan, jangan sampai alasannya karena di rumah, ya, ingetin mbaknya, adiknya yang cewek, ingat itu. Tugas kita bersama untuk mengingatkan. Jangan sampai alasannya cuma kan dipakai di rumah, salah. Tetap katakan bisa terima walaupun dipakai di rumah. Nggak boleh. Karena mungkin ayah punya teman ayah main ke rumah, kakak punya teman kakak main ke rumah, seperti itu. Jadi tetap saya minta ada juga dari sisi berpakaian, harus betul-betul dijaga kehormatan adik-adik. Oke ya, pendidikan seks. Nah ini mensosialisasikan bahaya seks, bahaya kekerasan pada anak. Harus ada sosialisasi. Kami selalu sering bersosialisasi, membangun daya tangkal dan daya tanggap masyarakat terhadap kekerasan seksual pada anak. Masyarakat, lembaga atau hal yang lainnya harus punya simpati dan peka terhadap lingkungan, jangan sampai cuek terhadap lingkungan. Menstimulasi kemitraan masyarakat dan lembaga penegak hukum dalam pemberantasan kekerasan seksual pada anak, membangun kapasitas guru dalam pendidikan seksual anak. Saya selalu sering, saya sudah keliling ke Payung, semua kecamatan dalam Kabupaten Kusibanyu sudah saya datangi. Saya juga sudah sering bersilaturahmi dengan rekan-rekan tenaga pendidik, guru-guru. Saya titip sampaikan muatan pendidikan seks pada akhir pelajaran. Kalau nak balik, buat pertanyaan, anak-anak, tahukah organ tubuh kalian yang dianggap itu sensitif? Anak-anak jawab, ini. Kita jelaskan bahwa itu ada organ tubuh kalian, terutama yang perempuan, yang harus kalian jaga dan tidak boleh disentuh oleh siapapun. Ayah kita pun juga tidak boleh. Ayah tidak boleh, karena privasi anak cuma satu. Nah ya, kalian punya HP itu tidak privasi. Orang tua tak boleh tahu passwordnya, isinya, aktivitas kalian menggunakan HP. Orang tua tak boleh tahu. Cuma satu privasi anak, yaitu organ tubuh anak tersebut. Itu privasi. Tahu privasi tidak? Tahu privasi ya? Yang tidak boleh diganggu, tidak boleh dipegang oleh siapapun, walaupun ayah kalian. Yaitu organ tubuh. Kalau HP itu tetap boleh. Kalau jam 9 kumpulkan, suruh bapak ibu kumpulkan HP biar diperiksa. Kamu ngobrol sama siapa? Apa chattingan kamu? Kamu komunikasi apa?
Apa yang sering kamu tonton? Gampang Bu melihatnya. Anak-anak tuh gampang dilihat. Apa yang sering keluar dari Facebook, iklan-iklan, berarti itulah yang sering anak buka. Makanya disebut handphone itu smartphone, telepon pintar, karena tahu. Jadi paling gampang melihat apa aktivitas anak itu ya. Kalau dia sering buka ini, iklannya ya pasti itu. Kalau dia sering buka Shopee, yang dia lihat jilbab, pasti jilbab yang sering keluar. Percaya nggak? Ya kan? Nah seperti itu juga kalau semua nggak dikit. Jadi kalau kalian mau lihat adik-adik kalian pakai handphone, apa yang dia gunakan, gadget, handphone, apa yang dia sering lakukan, dia lihat aja apa yang sering tampil di handphone mereka. Oke. Nah ini alur bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan. Korban bisa ke rumah sakit, bisa melaporkan ke lembaga sosial, baik KPAD atau hal ke lembaga-lembaga yang lain. Ada unit PPA, unit perlindungan anak dan perempuan. Kalau ini unit perlindungan anak saja, ya, instansi lain atau kejaksaan dan pengadilan. Oke, seks bebas adalah hubungan seks yang dilakukan di luar nikah. Kita sudah masuk ke materi kedua, seks bebas. Bu, ibu guru, kira-kira saya nanya, menurut ibu guru lingkungan kita ini baik saja atau gimana? Ibu gurunya kalau anaknya. Bu, gimana Bu? Lingkungan kita ini baik-baik saja apa enggak kira-kira? Tidak. Setuju. Lingkungan kita tidak baik-baik saja. Saya ngobrol dengan Pak Kuat tadi, banyak anak nikah di bawah umur. Alasannya mengapa? Alasannya karena married by incident. Apa itu? Kecelakaan. Mau deh? Mau? Yakin? Awas, saya data, saya komunikasi terus dengan KUA. Kalau ini semua tahu saya ada nikah di bawah umur, sampai kapan pun nggak usah dikasih buku nikah. Biar anaknya nggak bisa buat akte kelahiran, biar anaknya nggak bisa buat dimasukkan di dalam KK. Akhirnya anak yang jadi nggak boleh. Usia nikah itu 19 tahun. Ya jagalah dulu, sabarlah dulu. Banyak masalah ketika nikah dini. Satu masalah nikah dini akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Makanya hati-hati dengan seks bebas. Itu bahasa kerennya deh. Ya nak ya, seks bebas bahasa kerennya. Yang tidak kerennya apa? Hamil sebelum nikah. Banyak itu. Makanya dari pakaian kalian, dari pergaulan kalian harus hati-hati. Makanya kalau saya sampai sekarang tidak senang dengan metode pacaran. Ya, saya nggak senang dan saya tetap sampai sekarang tidak setuju adanya metode pacaran. Ya, bagaimana caranya Pak? Ta'arufan. Siapa yang kenalan? Orang tua. Bercinta itu enak kalau sudah nikah. Pacaran itu enak kalau sudah nikah. Coba saja kalau nggak percaya. Ya, coba nanti. Ya, nggak usah pacarannya nanti kalau sudah nikah. Asik. Pacaran sudah nikah itu asik. Ini makanya ketawa. Jati. Makanya Mbak Husnul nggak pacaran. Mbak Husnul dikenal dengan jombloan. Ya, jomblo selamanya, jomblo together. Iya, dia menganut apa? Paham pacaran setelah nikah. Tapi kenapa nggak laku? Oke ya, ini kita masuk ke seks bebas. Hati-hati, jangan sampai dengan terjadi. Ini pengertiannya, seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, baik dilakukan oleh sama suka atau dalam dunia prostitusi. Semuanya tidak boleh. Seks bebas tidak boleh. Suka selalu suka karena pacaran tidak boleh. Bagian tubuh, nah ini cewek, adik-adik, anak-anak perempuan. Bagian tubuh pribadimu tidak boleh dilihat
disentuh sembarangan orang. Nah ini mulut, dada, kemaluan, pantat, nggak boleh. Ini sensitif. Tapi kalau untuk perempuan semuanya nggak boleh disentuh. Jangan coba-coba. Jadi perempuan mahal ya. Jadi perempuan mahal. Jangan mau jadi perempuan murah. Dipegang ketat, dicopet senyum, nggak boleh. Awas. Oke ya, mereka tentang pendidikan kesehatan produktif ini. Oke, kita lanjut. Nah ini faktor-faktor yang dianggap berperan munculnya permasalahan seksual pada remaja. Nah ini menyalurkan banyak perubahan hormonal, mengikat hasrat seksual. Pernikahan orang yang menjauh remaja membutuhkan banyak bentuk tingkat atau laku tertentu. Oke hari ini sebenarnya bisa dijelaskan secara detail. Yang jelas faktor-faktor ini dapat memunculkan permasalahan seksual pada remaja. Salah satu yang tempat berduaan. Kita nggak usah lah ngomong masalah ini ya. Kita ngomong yang nyata-nyata aja. Berduaan, tempat gelap, apa lagi? Yang punya pengalaman ceritakan. Apa lagi? Dipingkut, ngumpul-ngumpul di pingkut itu. Sudah itu ikut ngumpul-ngumpul juga dengan anak-anak yang nongkrong di pinggir-pinggir jalan. Nggak boleh. Itu faktor. Lingkup kekerasan seksual. Ini ada hubungan seks, ada incest, ada perkosaan, ada sodomi, banyak lagi. Sudah itu eksploitasi seksual dan prostitusi atau pornografi. Eksploitasi seksual, anak dijual untuk dijadikan pekerja seksual. Prostitusi, ditawarkan kerja, mau makan. Padahal melayani tamu. Kerjanya di rumah makan memang, tapi melayani tamu, masak enggak, cuma dia nyodorkan makanan, minuman. Sudah itu nemeni duduk tamu. Nah itu hati-hati, jangan sampai nanti dan gini kamu, ngapa gini tadi? Hati-hati maksudnya, jangan sampai nanti kalian dikibulin, dibohongin, nanti tamat sekolah, nggak kuliah, ada peluang kerja, rupanya peluang kerjanya itu mengarah kepada eksploitasi seksual. Sudah itu prostitusi atau pornografi. Stimulasi seksual percobaan. Sudah itu memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, memaksa untuk melihat kegiatan seksual. Nonton pornografi, ayo yang sering nonton. Pak sini kalau sering nonton. Halo, senyum-senyum kalian. Punya HP, punya handphone, punya paket nggak? Yakin? Awas, jangan coba-coba. Cari aja yang bermanfaat. Handphone itu dikenal dengan smartphone, telepon pintar. Kalian tinggal ngomong aja, nggak usah ketik, pakai pesan suara, itu keluar apa yang kalian mau, ya kan? Makanya jangan sampai salah menggunakan alat-alat elektronik yang sudah canggih. Jangan sampai nanti ke arah ke sini, melihat kegiatan seksual, nonton BM, nonton hal-hal itu bahaya. Makanya lindungi, jaga. Makanya orang tua selalu saya sosialisasikan untuk cek handphone anak-anaknya, periksa. Kalau sering keluar iklan-iklan yang seperti itu, berarti dia sering buka itu berarti. Kita lanjut. Ntar lagi kali. Dampak seks bebas bagi kesehatan fisik. Spilis, pernah dengar penyakit spilis? Raja singa, gangguan goron, infeksi jamur, kutil kelamin.
Nah inilah, ini orang-orang kesehatan. Sampai yang terakhir apa? HIV/AIDS. Sampai sekarang belum ada obat. Oke ya. HIV/AIDS juga banyak faktornya. Salah satunya pergaulan. Ayo, hati-hati. Salah satu pergaulan yang menyimpang, penyuka sesama jenis. Hati-hati. Lesbian, homo brengsek. Hati-hati. Jangan sampai. Banci itu bahaya. Banci itu virusnya. Ya, lingkungan banci akhirnya seperti itu, berkumpul sama-sama banci, akhirnya menjadikan perilaku menyimpang, pada akhirnya penyuka sesama jenis. Sudah penyuka sesama jenis, akhirnya berhubungan sesama jenis, dilaknat oleh Allah. Sejarah sudah mencatat itu hukuman yang terjadi pada kaum Nabi Lut, ya kan? Nah, jangan sampai nanti kita mengalami itu. Oke? Terakhir ini dampak seks bebas. Nah ini ada munculnya kekhawatiran akan kehamilan dan penyakit seksual, ya kan? Kalau sudah berhubungan, hanya takut, was-was, nanti aku hamil, kayak gitu ya. Sering nonton sinetron kayak gitu nggak? Sering. Itu was-was. Hidupnya nggak tenang. Itu yang pertama. Ya, kalau nonton sinetron pernikahan dini, mungkin sinetron lain, itu ambil baiknya. Nah, boleh nonton, ambil baiknya, biar bisa menjaga pergaulan kita. Merasa menyesal dan bersalah. Beberapa pelaku seks bebas sering. Apa ini? Jelas. Kehilangan rasa hormat pada diri sendiri, sulit memiliki hubungan yang serius. Nah, kalau sudah melakukan itu, cowok-cowok nggak mau nanti dianggap ceweknya udah rusak, ya nggak? Nah, hati-hati. Diskresi kalian di usia kita. Oke. Nah, yang terakhir ini cara mencegah bebas. Ini caranya dengan cara seperti ini. Salah satunya, ya, mendekatkan diri dengan agama, memperingati hari santri, dilakukan dengan talkshow, dilakukan dengan belajar bersama. Ada peringatan dari orang tua, nasihat orang tua harus didengarkan. Berpendirian kokoh, harus punya pendirian. Pokoknya udah galak pacaran. Siapapun nanti kalau saya sudah hebat, siapapun akan datang melamar saya. Itu kan? Ya, jadi harus rajin belajar, semangat yang tinggi, gapai cita-cita. Nanti cowok datang sendiri. Kayak gitu juga yang laki-laki. Kalau sudah hebat, cowok datang sendiri. Pak aja sudah nikah, banyak yang mau datang ke Pak. Nah, saya udah hebat, mau jadi ketua KPAD, apalagi jadi bupati, kan ada? Ya, jadi bagus lah jadi bupati. Bagus, kita traktir makan siang nih. Oke, selektif dalam milih teman. Nah, teman ini penting. Teman itu penting, karena salah satu yang membuat pengaruh besar selain lingkungan adalah pergaulan, yaitu teman. Selanjutnya, perbanyak kegiatan positif. Ayo banyak kegiatan positif. Jangan banyak nongkrong, banyak kegiatan positif, ngaji, banyak sebenarnya belajar, ya. Aktivitas-aktivitas ekstra yang lainnya, kepramukaan, ataupun kegiatan-kegiatan seperti ini. Apa kegiatan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, kita ikut juga, belajar MC seperti Kak Diki, ya, belajar jadi moderator seperti Kak Diki. Akhirnya bisa MC, lumayan kan bisa MC. Setiap kali hajatan jadi MC, ya, dikasih uang, sering tampil, akhirnya dikenal. Siapa tadi yang MC? Kak Diki. Nah, ya, dikenal orang. Siapa Kak Diki? Orang A1. Siswa mana? SMA 1. Oke. Cukup itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apa-apa yang disampaikan semoga bermanfaat. Lagi-lagi siapkan, nanti ada pertanyaan. Semoga nanti bisa menjawab dan bisa mendapatkan doorpress dari panitia. Sama-sama KPAD ada slogan, nah, ada hashtag. KPAD juga punya Facebook, namanya KPAD Mubah, punya Instagram, namanya juga KPAD Mubah. Ya, silakan di follow, di add, boleh juga
di DM, direct message ke DM atau messages ke Facebook. Slogannya atau hashtagnya KPAD Mubah, anak terlindungi, haknya terpenuhi. Nah ini KPAD Mubah, anak terlindungi, haknya terpenuhi. Kalau saya bilang KPAD Mubah, anak-anak jawab, anak terlindungi, haknya terpenuhi. KPAD Mubah, anak terlindungi, haknya terpenuhi. Satu kali lagi, yang laki-laki belum ada suara. KPAD Mubah, anak terlindungi, haknya terpenuhi. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Bila Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.